Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan keselamatan dan kesuksesan bagi semuanya, terutama bagi yang sudah mengklik video ini. Salam sukses dari Khairil Anwar Half Series. Video ini berisikan pengalaman kami sebagai edukasi dalam hal manajemen dan aplikasi alat-alat berat, yaitu dalam menghitung kapasitas produksi alat, menghitung biaya produksi alat, serta bagaimana cara menghitung jumlah kebutuhan alat dan biayanya dalam suatu pekerjaan atau suatu proyek, seperti dalam pekerjaan konstruksi, pertambangan, perkebunan, atau pertanian. Penentuan alat yang tepat guna akan membuat pekerjaan tersebut tepat waktu dan biayanya pun rendah dengan hasil yang maksimal. Bila suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya, supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kami bagikan dan kalian dapat mengikutinya. Bila ada pertanyaan atau saran, silakan ditulis pada kolom komentar. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan pembelajaran dalam hal pengetahuan alat-alat berat, pompa, tongkang, dan kapal kru yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi dan pertambangan, serta sedikit tentang perkebunan atau pertanian. Semua yang kami sampaikan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami semata, yaitu selama kami bekerja dari tahun 1980 sampai dengan 2020, baik pada saat kami di kantor maupun pada saat kami melaksanakannya langsung di lapangan. Dalam hal ini, kami juga mencetak dalam bentuk buku yang dapat dilihat dalam buku Khairil Anwar Half Series tentang manajemen dan aplikasi alat-alat berat. Sebelum kami menyampaikan hal ini, ada baiknya kami sampaikan terlebih dahulu alasan mengapa kita mesti belajar dan mengetahuinya. Tidak lain adalah agar kita bisa memahami fungsi, jenis, dan tipe peralatan tersebut, serta bagaimana cara mengelolanya, agar peralatan tersebut bisa memberikan manfaat sesuai dengan yang kita harapkan. Alasan-alasan tersebut antara lain, yang pertama, beberapa perusahaan seringkali mengalami kesulitan dalam menentukan harga penawaran suatu proyek yang dapat dikerjakan sesuai dengan budget yang telah ditentukan, atau seringkali mereka hanya berhitung berdasarkan analisa umum dan sangat teoritis yang kadangkala menjadi rugi karena analisa biaya yang telah dibuat tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Yang kedua, kesulitan dalam menentukan jenis atau tipe serta jumlah alat-alat berat yang sesuai. Yang ketiga, kesulitan dalam menentukan metode pelaksanaan atau aplikasi alat-alat berat yang sesuai dengan kondisi lokasi proyek. Yang keempat adalah tidak sembarang alat-alat berat dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan untuk itu harus dipilih yang tepat guna dan ekonomis, mampu berproduksi tinggi dengan biaya yang relatif rendah. Dalam pembelajaran di sini akan dibagi dalam 4 tahapan, yaitu 1. Tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis dan tipe peralatan tersebut, seperti jenis bulldozer, wheel loader, eskavator, dump truck, pompa, tongkang, kapal truk, dan lain-lainnya. 2. Tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis material yang dikerjakan, seperti tanah merah, pasir laut, batu bara,
dan jenis batuan lainnya. 3. Tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis sektor pekerjaannya, seperti menghitung estimasi kebutuhan alat dan biayanya di sektor tambang batubara, sektor pekerjaan reklamasi, dan lain-lainnya. 4. Tahapan pembelajaran proses pembuatan proposal suatu proyek. Ada beberapa hal penting dalam manajemen dan aplikasi alat-alat berat yang akan kami sampaikan nantinya adalah bagaimana cara pemilihan alat-alat berat, bagaimana cara menggunakan alat-alat berat, bagaimana cara melaksanakan pemeliharaan alat-alat berat, bagaimana cara menghitung kapasitas produksi dan biaya pemilikan dan operasional alat, serta bagaimana cara membuat suatu proposal. Dalam hal kapasitas produksi dan biaya yang akan kami sampaikan adalah untuk jenis alat bulldozer, jenis dozer shovel, wheel loader, eskavator, motor grader, motor scraper, kompaktor atau vibrator roller, dump truck, dan wheel traktor. Sedangkan peralatan lainnya adalah water pump, sand pump, tongkang atau bars, kapal keruk atau dredger. Untuk menghitung jumlah kebutuhan alat dan biaya satuan produksinya, kami sampaikan berdasarkan jenis peralatannya, jenis materialnya, sektor pekerjaannya, dan usulan dalam suatu proposal yang telah dibuat. Setelah mempelajari beberapa pengetahuan dasar tentang alat-alat berat yang kami sampaikan, diharapkan nantinya kalian bisa menghitung biaya satuan produksi dari masing-masing peralatan, bisa menghitung jumlah kebutuhan alat dan total kebutuhan biayanya dalam suatu proyek, bisa membuat proposal suatu proyek, dan bisa melaksanakan manajemen pengendalian suatu proyek. Video berikut ini adalah video yang ke-37 yang berisikan pengetahuan dasar atau product knowledge tentang kapal truk atau dredger yang umum digunakan. Bila suka dengan video ini, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kami sampaikan dan kalian dapat mengikutinya. Kode video kali ini adalah 16 DRG01. Ini adalah foto sucker dredger atau semi suction dredger. Yang dimaksud dengan kapal keruk di sini adalah kapal keruk menurut fungsinya, yaitu untuk pekerjaan penyedotan, pengangkutan, pengisian, dan penyemprotan atau pembongkaran, seperti 1. Cutter suction dredger yang biasa kita singkat dengan CSD. 2. Semi suction dredger atau sucker dredger yang biasa kami singkat dengan SSD. Sedangkan yang ketiga adalah trailing suction hopper dredger atau kita singkat biasanya dengan TSHD. Cutter suction dredger atau CSD adalah kapal keruk yang berfungsi untuk melakukan penyedotan material, di mana pada ujung pipa suctionnya dilengkapi dengan cutter yang bisa memotong material kemudian menyedot seperti
material kayu, plastik, atau batuan. Kemudian material tersebut dibuang atau disemprotkan ke lokasi yang telah ditentukan melalui pipa discharge-nya. Ini adalah foto cutter suction dredger. Ini juga foto cutter suction dredger. Ini cutternya pada pipa suction. Ini gambaran komponen-komponen daripada cutter suction dredger. Ini cutternya, ini pipa suction, ini spout foot, ini kaki selama beroperasi biasanya ditancapkan agar tidak bisa bergerak, terganggu oleh ombak dan sebagainya. Dan jika mau berjalan, satu-satu dari kaki ini diangkat. Ini juga foto cutter suction dredger PT CP di Batam. Ini terlihat cutternya yang bisa dinaikkan atau diturunkan dengan melalui seling ini. Ini adalah foto cutter suction dredger yang umum digunakan dulu di areal proyek pasang surut sekitar tahun 80-an. Ini adalah komponen daripada cutter suction dredger. Ada pipa discharge, ada floating hose, sedangkan ini adalah spout foot atau kakinya. Ini floating hose untuk membuat pipa buang itu bisa mengapung. Ini contoh cutter suction dredger yang sedang beroperasi di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini juga di wilayah Kalimantan Timur, sedangkan ini adalah cutternya. Ini adalah foto cutter suction dredger. Ini adalah crane dengan sling untuk menaik dan menurunkan cutter suctionnya. Ini kru daripada cutter suction dredger. Ini spout foot, sebagian dari cutter suction dredger. Ini juga cutter suction dredger yang ada di Balikpapan, sedangkan ini adalah pipa discharge-nya, pipa HDPE. Ini sebagian lagi pipa HDPE di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dua, semi suction dredger atau kita sebut juga biasanya dengan sucker dredger yang kita singkat dengan SSD, yaitu kapal keruk yang berfungsi untuk melakukan penyedotan tapi tidak dilengkapi dengan cutter. Kemudian material tersebut dimuat ke atas tongkang atau bars atau sand carrier
atau kadang-kadang sand carrier ini kita sebut dengan sand cargo. Kapal ini selama beroperasi tetap berada di lokasi pemuatan atau penyedotan, jadi tidak mondar-mandir dari lokasi penyedotan menuju ke lokasi lain atau ke pelabuhan bongkar. Jadi selalu stesen di lokasi tempat melaksanakan pemuatan tongkang. Penyedotan dilakukan untuk material lunak dan tidak lengket seperti pasir. Ini adalah profil semi suction atau sucker dredger dari MV MH2. Ini bucket yang membuang ke konveyornya, sedangkan ini adalah pipa suction. Ini adalah ruangan kemudi sekalian ruangan kontrol produksi dari MV MH2 pada saat di Batam. Ini adalah bucket daripada MV2. Beberapa bucket ini naik mengangkat pasir yang ada di bak penampungan, kemudian ditumpahkan ke konveyor. Di sini terlihat ada 2 konveyor. Ini juga bucket dan konveyor pada satu posisi. Ini adalah juga bucket daripada MV MH2. Sedangkan ini adalah crane untuk menaik dan menurunkan pipa suction melalui sling ini. Sedangkan ini adalah bagian dari pipa suction jika membutuhkan lebih dalam, disambung kembali dengan yang ada sekarang. Ini adalah pipa suction, sedangkan ini adalah skoci sebagai kelengkapan dari MV MH1 pada saat berada di Sukabumi. Ini posisi lain daripada MV MH2. Ini adalah skocinya. Tiga, trailing suction hopper dredger yang biasa disingkat dengan TSHD, yaitu kapal keruk yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan penyedotan, pengangkutan, dan penyemprotan atau pembongkaran sendiri. Tidak dilengkapi dengan cutter, dan kapal keruk ini hanya mampu menyedot material lunak, tidak lengket seperti pasir. Seringkali trailing suction hopper dredger atau TSHD ini kita sebut dengan kapal keruk 3-in-1. Ini adalah ruang kemudi sekalian ruang kontrol produksi daripada TSHD pada saat berada di Riau. Ini adalah foto TSHD sedang melakukan pembongkaran di lokasi di pelabuhan bongkar. Ini juga adalah foto konveyor membuang pasir di lokasi penampungan yang biasa kita sebut dengan landing zone. Landing zone ini adalah tempat merapatnya TSHD
kapal truk TSAD ini dan membongkar pasirnya di landing zone ini. Ini juga foto dari posisi lain, sedangkan ini adalah hasil produksi dari TSAD ini. Ini adalah profil cutter suction dredger, ada spout foot, ada cutter, ada pipa suction. Sedangkan ini adalah profil daripada semi suction dredger. Sedangkan ini adalah profil daripada trailing suction upper dredger. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, yaitu video yang ke-38, saya akan membahas dalam hal pengetahuan dasar kapal truk atau dredger, yaitu contoh menghitung kapasitas produksi dan jumlah kebutuhan alatnya dalam suatu pekerjaan atau proyek dengan kode video 16DRG02. Untuk dapat notifikasi pada video yang berikutnya, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah daftar schedule expose video-video yang sudah dan yang akan datang. Di sini tercantum tentang tanggal pengeluarannya. Video pertama tanggal 19 Juli 2021, berarti ini yang sudah keluar. Pada kolom ini adalah kolom kode dari topiknya, seperti pekerjaan pengadaan pasir laut. Ini kodenya 21 PLT 01, berarti video pertama yaitu tentang contoh kasus. Ini video ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-9. Berarti untuk pekerjaan pengadaan pasir laut ini ada 9 video. Sedangkan yang ini adalah topiknya tentang bulldozer yang akan dikeluarkan atau diekspos pada tanggal 19 Juli 2001 untuk video pertama dengan kode 02BDZ01, yaitu tentang pengetahuan dasar bulldozer ini. Dan seterusnya, untuk atau bagi pemula sebaiknya menonton dari video-video ini mulai dari urutan 01, 02, 05, 03, 04, baru 05. Jadi berurutan mulai dari 01, 02, 03, 04, 05. Akan tetapi bagi yang sudah memahami tentang alat-alat berat dan sudah pernah bekerja di lapangan, lebih baik menonton berdasarkan jenis pekerjaannya. Seperti ini adalah pekerjaan pengadaan pasir laut. Pada pekerjaan pengadaan pasir laut ini, alat-alat berat atau peralatan lain yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah kapal truk, tongkang, water pump dan sand pump, eskavator, yang low arm, eskavator standar,
rigid dump truck 20 ton, rigid dump truck 5 ton, dan bulldozer. Sehingga peralatan yang di sini ini yang dibahas berikutnya, yaitu bulldozer, pas bulldozer, eskavator ini eskavator, dan seterusnya. Nah, ini dump truknya. Ini water pump, sand pump, tongkang ada 3 video, kapal truk atau dredger ada 3 video. Pekerjaan pengadaan pasir Bangka akan diekspos pada tanggal 2 Desember 2021 dengan kode video 09 DNK 01. Ini adalah video pertama, ini kedua, ini ketiga, dan seterusnya. Beberapa peralatan di sini sudah diekspos sebelumnya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu split. Ini pun peralatannya sudah diekspos juga, sehingga langsung pada pekerjaan pengadaan base cost yang akan diekspos tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini tanda merah ini adalah sudah menginjak ke tahun 2022. Kode video pekerjaan pengadaan base cost adalah 11 BCS 01 dan seterusnya. Ini ada 10 video. Pada pekerjaan pengadaan base cost, di sini ada melibatkan wheel loader, motor grader, kompaktor yang belum diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga disusulkan untuk ketiga alat berat ini. Wheel loader ada 4 video, motor grader ada 3 video, kompaktor ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan tanah merah dengan kode video ini. Dan di sini ada tambahan alat-alat berat yang belum diekspos pada video sebelumnya, yaitu articulated dump truck dan heavy duty dump truck. Pekerjaan pengadaan tanah merah ini ada 15 video. Ini sebagai tambahannya adalah video tentang sifat fisik material, ada 6 video. Motor scraper ada 3 video. Dozer shovel ada 4 video. Ini articulated dump truck ada 3 video, dan heavy duty dump truck ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu bara yang akan diekspos mulai 18 Juli tahun 2022. Ini ada 17 video. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengupasan lapisan batu bara atau overburden sebanyak 40 video. Akan tetapi semua peralatan dan perlengkapannya ini sudah diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga tidak ada susulan. Untuk yang video-video yang akan datang sudah tidak akan membahas lagi tentang unit-unit atau jenis-jenis alat berat atau peralatan lainnya, akan tetapi akan membahas tentang proyek-proyek atau jenis-jenis proyeknya.